Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di hari yang barokah ini Allah Subhanahu wa taala limpahkan nikmatnya, rahmatnya kepada kita sampai tidak bisa kita hitung dengan jari jemari kita. Nikmat panjang usia, kesehatan dan lain sebagainya. Rahmatnya meliputi kita dimudahkannya dalam amal ibadah, ketaatan kepadanya. Yang kedua, selawat serta salam semoga senantiasa terlimpah pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma. Amin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan hari yang barokah ini sedikit saya nasihatkan salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 205 sampai 207. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aitahum immata'nahum sinin tsumma ja'ahum bima kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumata'un. Afara'aitahum immata'nahum sinin, bagaimana jika pendapatmu jika aku tambah nikmat bertahun-tahun. Tsumma ja'ahum bima kanu yu'adun, kemudian kami datangkan azab yang telah kami tentukan. Ma'akhna anhum makanu yumata'un, ya. Kemudian niscaya tidak berguna apa yang telah mereka kerjakan, mereka yang dapatkan seperti itu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, ada salah satu kisah salaf, ya, yaitu di zaman Hasan al-Basri, seorang ulama di kalangan tabi'in, ya. Satu sisi hidup namanya Maimun bin Mahran, seorang ulama juga. Suatu hari Maimun bin Mahran ini karena merasa kering hatinya, dia itu pengen silaturahim ke rumah Hasan al-Basri, dan itu kebiasaan para salaf, ya. Maka silaturahimlah Maimun bin Mahran dan mengajak anaknya, salah satu anaknya. Maka sampai di rumah Hasan al-Basri, wahai sahabatku, berilah hatiku sangat kering, berilah aku nasihat. Maka Hasan al-Basri menyampaikan, membacakan 3 ayat ini. Afara'aitahum immata'nahum sinin tsumma ja'ahum bima kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumata'un. Maka seketika itu Maimun bin Mahran pingsan, ya. Anaknya mengisahkan pingsannya bapaknya itu sebagaimana kambing yang disembelih. Maka ketika siuman ditanya, wahai bapak, kenapa engkau sampai seperti ini? Maka Maimun bin Mahran menyampaikan, wahai anakku, jikalau kita itu bisa mengambil hikmah dari apa yang dibacakan oleh Hasan al-Basri, ya, niscaya kita itu, ya, berat pada diri kita itu, ya. Maka anaknya, apakah itu Hasan al-Basri, ya, sampai kagum seperti itu, menjadi nasihat yang sangat dalam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, salah satu fadilahnya apa? Ketika kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan manusia menginginkan kehidupan di dunia itu bertahun-tahun. Seakan-akan kamu mendapatkan nikmat di dunia itu nggak akan putus. Seakan-akan ketika mendapatkan nikmat itu tidak akan lenyap. Sampai ada orang yang pengen di dunia itu selamanya, gitu ya. Tidak siap kalau dunianya itu hancur. Maka Allah itu memberikan salah satu hal, yaitu istidrat, ya, kepada orang-orang kafir, orang-orang yang lalai itu akan semakin dilulu oleh Allah bagi orang-orang yang lalai akan nikmat dunia ini. Maka ketika ada orang-orang yang mereka gila-gila terhadap dunia, kemudian didatangkan sumaja'ahum bima kanu yu'adun, didatangkan azab yang sudah diancamkan pada mereka, yaitu maut, ya. Ma'akhna anhum ma kanu yumata'un, maka niscaya tidak berguna apa yang telah mereka kerjakan selama ini, apa yang telah mereka usahakan selama ini, yang berupa dunia bertumpuk dari pagi sampai siang, sore, bahkan kalau malam kurang masih tambah waktu malam, ya, kita perjuangkan dunia ini, padahal hanya untuk sekitar 60 sampai 70 tahun kata Rasulullah, ya. Amaru ummati baina sitin wa sab'in, ya.
Tiba-tiba didatangkan maut, maka apa yang kita tumpuk sehari-hari dari pagi, sore, siang, bahkan sampai malam tadi, maka tidak akan bermanfaat ketika itu tidak membawa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, mencintai dunia itu boleh. Karena dunia itu adalah wasilah terbaik untuk mendapatkan akhirat. Tapi syaratnya apa? Jangan sampai dunia itu melalaikan kecintaan kita kepada Allah, Rasulnya, dan berjihad fisabilillah atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka marilah kita menjadi seorang muslim yang bijak, ya. Kita meninggalkan dunia begitu saja juga tidak baik, karena dunia itu kita punya kewajiban hidup di dunia. Ya, dunia sampai kita perjuangkan meninggalkan akhirat juga tidak baik, karena kita nggak boleh takalub, ya. Tidak imbang, maka kita harus imbang. Kita gunakan sebaik-baiknya dunia untuk mendapatkan akhirat. Demikian, semoga bermanfaat di kesempatan hari ini. Semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.